Yang sedang disadap ini bukan pohon karet ya, tapi pohon maple yang getahnya bisa diolah jadi sirup maple. Produk unik dari Kanada. Hanya pohon maple dengan diameter batang yang sudah mencapai minimal 8 inch yang bisa kita sadap getahnya. Caranya, lubangi batang pohon sedalam 30 mm. Memang gak dalam karena getahnya berada di permukaan batang. Untuk mendapatkan getah dengan kualitas baik, kandungan gula tinggi, dan rasa yang enak, proses penyadapan ini hanya dilakukan saat masa peralihan dari musim dingin ke musim semi. Karena getah maple membutuhkan suhu lingkungan yang dingin sekaligus hangat. Oke deh, getah maple yang sudah terkumpul tinggal diolah menjadi sirup. Di ruang evaporasi ini, getah maple akan melewati tahap evaporasi atau penguapan. Sirup maple akan dipanaskan untuk memisahkan air di dalam getahnya. Jadi cuma kandungan gula saja yang tersisa. Kayu yang dipakai, kayu maple juga loh. Ini agar aroma sirup jadi makin harum. Sirup maple ini mengandung mangan sebagai sumber antioksidan, serta memperbaiki sistem saraf dan otak. Cukup mengkonsumsi seperempat cup sirup maple, kita sudah bisa mencukupi kebutuhan mangan sampai 100% loh. Mantap! Selain sirup, ada lagi nih produk maple lain yang bisa dijadikan oleh-oleh, seperti maple toffee dan maple butter. Maple toffee dibuat dari sirup maple hangat yang langsung dibekukan, kemudian digulung dengan stik. Sementara maple butter berasal dari sirup maple hangat yang dikompres bersama air hingga mengkristal. Yummy! Masih ada banyak produk unik dan khas dari benua Amerika loh. Ada yang dibuat dari bulu alpakas hingga dari kaca. Wih, ikut Unyil jalan-jalan virtual keliling benua merah Amerika. Yuk, kita come on! Si Unyil, yuk kita come on! Kita geser ke kota St. Louis di Missouri yuk. Di sini ada tempat wisata seru untuk keluarga. Masuknya gratis lagi. Ini dia St. Louis Zoo. Area ini dibangun di atas lahan seluas 36 hektar. Kita bisa mengelilingi beberapa kategori area hewan. Ada penguin tuh. Wah, ada pavin juga. Sekilas sih memang mirip penguin ya. Tapi pavin ini beda dengan penguin. Meski sama-sama punya tubuh seperti torpedo dan jago berenang, tapi penguin jauh lebih mahir menyelam daripada pavin. Sedangkan pavin lebih jago terbang dan senang hidup di udara. Mereka sengaja ditempatkan di air yang dingin ini untuk menyesuaikan dengan habitat aslinya. Bulu penguin sangat rapat, sehingga punya proteksi maksimal terhadap cuaca dingin. Masih tentang hewan kutub nih. Kali ini ada si besar dan lucu, polar bear alias beruang kutub. Hewan kutub yang tiap hari butuh makanan seberat 16 kg ini. Habitat aslinya berada di 5 titik wilayah dengan suhu rendah, seperti Rusia, Norwegia, Greenland, Kanada, dan Alaska. Di St. Louis Zoo, kita juga bisa melihat beberapa atraksi hewan loh. Kebetulan banget nih, ada sesi pemberian makan buat singa laut. Tiap hari, kebun binatang ini menyediakan hingga 100 kg ikan segar hanya untuk memberi makan singa laut. Singa laut jantan bisa menghabiskan 10-15 kg ikan segar. Sedangkan untuk betina butuh 5-10 kg. Ada yang tahu seperti apa hewan khas dari sungai Mississippi? Ini dia. Salah satu usaha konservasi ikan yang sudah mulai punah ada di sini. Sungai Mississippi merupakan sungai ketiga terbesar di dunia. Beberapa spesies endemik yang hidup di sungai itu berhasil dirawat di sini. Mereka sudah mengkondisikan aliran air dan tingkat polusinya untuk menyesuaikan dengan habitat aslinya. Nah, kalau yang mungil ini adalah hewan asli dari Amerika. Tepatnya Amerika bagian utara. Namanya Blacktail Prairie Dog. Wah, lucu kan? Satu lagi nih, hewan asli benua Amerika, alpakas. Alpakas adalah jenis unta terkecil dalam keluarga unta. Hewan imut ini sudah diternakan oleh suku Inca sejak 6.000 tahun yang lalu.
karena bulu supernya. Yap, seperti domba, bulu alpakas bisa dibuat jadi topi, scarf, sampai kaos kaki loh. Kerennya, bulu hewan ini tahan api juga. Wah, keren banget nih. Di daerah Maple Valley, negara bagian Washington, ada peternakan alpakas nih. Hewan ini termasuk mudah dipelihara. Tidak butuh grooming atau perawatan bulu seperti domba. Bulunya sangat halus, bahkan jauh lebih halus daripada domba. Makanan favoritnya adalah pelet yang bernutrisi tinggi sama rumput kering gini. Kalau bulunya sudah lebat, artinya waktunya memanen wool. Satu alpakas bisa menghasilkan sekitar 2,5 kg bulu. Agar bisa diolah, bulu alpakas harus dibersihkan dulu. Mesin ini akan memutar bulu sampai kotoran dan debunya keluar. Lakukan selama 15 menit ya. Nah, tidak seperti bulu domba, bulu alpakas punya serat yang rapat. Jadi, kita harus pisahkan secara manual dulu nih di dalam air. Cuci sebanyak 2 kali agar benar-benar bersih. Selanjutnya, keringkan bulu alpakasnya. Butuh waktu 2 hari loh. Yap, ini karena bulu harus benar-benar kering. Kalau basah, jadi susah kita pisahkan. Nah, ini nih bulu alpakas yang sudah bersih. Langsung masukkan ke mesin pemisah ya. Dan tada! Serat bulu alpakas jadi terpisah tiap helai nih. Warna-warna cantik ini memang warna asli alpakasnya. Serat bulu alpakas yang masih menggumpal harus kita pisahkan. Kemudian mesin akan membentuk pola benang saling melintang seperti ini. Tujuannya supaya benang wool dari bulu alpakas semakin kuat. Lakukan beberapa kali ya, tergantung pada tebal tipisnya benang. Terus pintal benang jadi bentuk spiral. Ini untuk menghasilkan benang yang lembut dan kuat. Benang wool dari bulu alpakas ini bakal di-steam atau diuapkan, biar benangnya makin kuat. Helaiannya sengaja dibuat panjang untuk mendinginkan benang, karena hanya benang yang sudah dingin yang bisa digulung loh. Yippee! Sekarang waktunya membuat benang wool menjadi selimut nih. Menggunakan mesin tenun canggih ini, pola selimutnya terhubung dengan komputer. Keren ya? Oh iya, benang wool dari bulu alpakas punya tingkat insulasi yang tinggi. Jadi terasa hangat di udara dingin, namun terasa sejuk ketika cuaca panas. Udah gitu, nggak perlu khawatir merasa gatal. Soalnya selimut ini 100% dibuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran kimia. Ah, kalau gini sih dijamin bakal jadi selimut idaman nih. Ayo, makan yang banyak ya domba supaya gemuk. Nanti kalau gemuk harganya mahal deh. Aduh, ini anget amat ya. Enak nih dingin-dingin gini pakai jaket bulu domba. Jaketnya nggak ada, nggak apa-apa. Bulu dombanya aja dulu, jaketnya belakangan. Loh, Pak Oga, ngapain di situ? Enak deh Nunyil, bulunya lembut. Waduh, domba nangkal. Waduh, Denunyil, tolongin dong. Domba, ini tangan Oga bukan rumput. Ya ampun. Aduh, tolong. Lagian sih, Pak Oga ada-ada aja. Yuk, kita kemon. Yuhu. Lanjut lagi yuk jalan-jalan virtualnya. Kali ini kita naik karavan, kendaraan traveling favoritnya masyarakat Amerika. Di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, agak sulit ya kalau mau berkeliling negeri menggunakan kendaraan karavan kayak gini. Kalau di Amerika Serikat yang wilayahnya berupa daratan luas, warganya sudah biasa tuh bepergian dengan karavan. Karavan ini juga bisa buat tempat tinggal. Di dalamnya ada sofa keluarga, dapur, kamar mandi, sampai tempat tidur. Wih, lengkap banget. Jadi lebih hemat deh, nggak perlu nginep di hotel. Unyil mau ajak teman-teman ke negara bagian Ohio, tepatnya di kota Jackson Center. Di sini ada pabrik karavan legendaris di Amerika Serikat loh. Model karavan buatannya keren-keren. Yuk, kita kemon. Tiap karavan punya jumlah rangka yang berbeda-beda, tergantung dari besar kecilnya karavan.
Kan ada banyak tuh ukurannya, dari yang tipe 2 ban sampai 8 ban. Karavan dibuat secara handmade, biar hasilnya lebih bagus dan detail. Pembuatan dimulai dari bahan aluminium untuk membuat rangkanya. Mesti dibentuk dulu tuh pakai mesin penekuk. Kalau ini plat aluminium buat bagian bodinya. Oh iya, aluminium dipakai karena ringan, kuat, gak bisa berkarat dan tahan lama. Nah, kalau ini proses pembuatan bodinya. Mesin akan membuat pola untuk jendela, pintu, panel-panel, dan yang lainnya. Oh iya, dalam seminggu pabrik ini bisa membuat 75 karavan loh. Mulai dari tipe paling kecil sampai yang paling besar. Semakin besar ukurannya, tentu ruangan di dalamnya semakin luas dan fasilitasnya juga semakin lengkap. Kalau buat keluarga sih bagusnya yang besar ya, biar kayak rumah berjalan gitu. Ada ruang keluarganya, kamar tidurnya, dapur, dan ada kamar mandinya. Apalagi kalau perjalanannya jarak jauh. Wah, pasti butuh mandi-mandi tuh. Nah, sekarang kita lihat perakitan bodinya nih. Ngomong-ngomong soal bensin, karavan ini gak boros loh. Praktis dan hemat kok buat traveling. Lihat saja tuh, bagian bodinya juga sengaja dibuat lengkung atau streamline, kayak pesawat atau kereta cepat gitu. Selain menjadi ciri khasnya, bentuk ini juga memudahkan aliran angin dari depan, biar nggak bikin berat kalau pas jalan. Wah, banyak banget ya kabel-kabelnya. Sama kayak di rumah, kabel-kabel ini untuk saluran listrik di dalam karavan. Untuk menghidupkan TV, kulkas, AC, ya pokoknya peralatan elektronik yang ada di dalam gitu deh. Ini namanya insulator, peredam suhu. Untuk negara dengan 4 musim seperti Amerika, alat ini penting banget. Fungsinya untuk menjaga suhu ruangan di dalam karavan tetap stabil. Meskipun cuaca di luar lagi panas banget atau dingin banget. Oh iya, insulator ini juga bisa meredam suara dari luar loh, biar nggak berisik. Oh iya, nggak cuma karavannya saja. Pabrik ini juga membuat sendiri semua perabotan dalamnya. Pembeli bahkan bisa memesan mau bentuk desain interior seperti apa dan perabotan apa saja yang dibutuhkan. Lihat tuh, lampu-lampunya pakai LED, terang tapi irit. Dalam kabin karavan tipe internasional ini sudah ada kamar mandinya, lengkap dengan pemanas air loh. Fasilitas ruang tamunya juga pakai sofa berbahan kulit. Terus kalau bergeser ke dapur mini, di sini ada kompor, kulkas, bahkan TV dan DVD untuk masak sambil nonton film. Orang Amerika suka banget traveling jarak jauh bareng keluarga. Makanya mereka butuh karavan ini. Atau mereka bisa menyebutnya RV, Recreational Vehicle. Ya mobil buat rekreasi gitu deh. Oh iya, karavan ini pakai sistem Deep Cycles Batteries. Jadi sumber listriknya dari baterai khusus yang bisa diisi ulang. Teman-teman tahu nggak kalau di Amerika ada satu sayuran yang wajib ada di dalam burger atau sandwich. Ini dia, pickles. Memang mirip acar kalau di Indonesia. Tapi sebenarnya pickles berupa camilan sayur dan buah yang difermentasi. Di kota York, Pennsylvania, ayo kita ke salah satu tempat pembuatan camilan khas orang Amerika, pickles. Yuk kita kemon. Produk utama untuk membuat pickles adalah timun. Istimewanya, pickles timun bisa dikreasikan menjadi berbagai rasa. Sayuran-sayuran ini didatangkan dari kota lain di Amerika Serikat, seperti Florida dan juga negara tetangga Meksiko. Wah, sayurannya segar-segar banget ya. Selain timun, ada juga nih buncis. Jumlahnya sekitar 22 kg. Buncis termasuk kolong-kolongan yang kaya protein. Cocok banget deh jadi camilan sehat untuk sehari-hari. Sayuran yang sudah bersih langsung kita potong yuk. Sesuaikan dengan bentuk timunnya ya. Kalau bentuk timunnya panjang, kita potong memanjang seperti ini. Bisa juga loh kita potong bulat seperti ini. Sip deh. Oke, selanjutnya
sayuran kita beri bumbu. Bukan bumbu halus seperti dimasak ala Indonesia ya. Ada 5 bumbu yang tidak digiling sebagai campuran pickles, yaitu lada, biji mustard, biji dul, lada merah, dan daun dill. Biasanya pickles dikemas dalam toples besar seperti ini. Tapi perlu kita sterilkan dulu ya gelasnya. Nah, ini dia resep kunci membuat pickles. Yap, larutan khusus untuk merendam sayurannya. Larutan inilah yang bisa mengubah rasa, warna, dan bikin sayuran jadi tahan lama. Larutannya berupa campuran air dan garam. Garam inilah yang akan bantu tahap fermentasi sayuran. Garam bisa mencegah pertumbuhan bakteri jahat dan meningkatkan pertumbuhan bakteri baik dalam acar. Selain garam, kita juga bisa pakai cuka untuk fermentasi sayuran ini. Seperti Mr. Rob nih, pakai asam berkonsentrasi tinggi. Jadi perbandingan takaran air lebih besar dari larutan asamnya. Oke deh, sekarang masukkan larutan pengawet alami ke dalam gelas. Oh iya, larutannya masih panas loh. Tidak boleh kurang dari 37 derajat Celcius. Biar bakterinya pada mati. Sip deh, tinggal tutup rapat dan siap kita sterilkan lagi. Tahap sterilisasi ini gak cuma bisa bunuh bakteri dan kuman di dalam gelas, tapi juga bikin gelas menjadi vakum atau kedap udara. Jadi bakteri dalam udara luar gak akan masuk deh. Setelah steril, ternyata belum langsung bisa kita konsumsi loh, karena harus kita simpan selama seminggu. Masyarakat Amerika Serikat memang doyan banget makan pickles, apalagi waktu musim panas, karena bisa menghilangkan rasa panas di dalam tubuh. Makanan fermentasi ini juga terkenal sehat loh, bagus sekali untuk kesehatan pencernaan kita. Di kota Columbus, ibu kota negara bagian Ohio, kita bisa menikmati pemandangan asri kayak gini nih. Taman-taman kota berdampingan dengan gedung-gedung tinggi. Sekitar 1 jam perjalanan ke arah timur kota Columbus, kita akan menemukan sebuah kota kerajinan yang juga cukup terkenal. Namanya Kota Cambridge. Kerajinan gelas yang ada di kota Cambridge ini memang sudah melegenda sejak tahun 1970. Sang pemilik sengaja membuka kunjungan pabrik untuk menarik para wisatawan. Para pengunjung yang datang ke sini bisa melihat proses pembuatan aneka produk dari gelas atau kaca secara langsung. Berbagai jenis pasir silika ini harus diracik dulu ya. Bahan-bahan alami inilah yang akan digunakan untuk membuat kaca. Komposisi campurannya tergantung dari warna gelas yang akan dibuat, termasuk pecahan-pecahan kaca ini. Tiap hari ada lebih dari 100 kg bahan baku yang diolah di sini. Supaya leleh dan bisa dibentuk, bahan-bahan ini harus dipanaskan dulu selama 22 jam hingga suhunya mencapai 1300 derajat Celcius. Wah, sebaiknya jangan mendekat dulu deh. Nanti unyil ikutan meleleh lagi. Kalau di Eropa, kerajinan monster glass biasa dibuat dengan teknik blowing glass, yaitu membentuk kaca dengan cara ditiup. Nah, kalau monster glass ala Amerika ini dibuatnya dengan teknik press glass atau ditekan. Proses molding memang selalu menjadi tontonan menarik yang dinanti-nantikan pengunjung. Karena hanya di proses inilah perubahan bentuk kaca sampai menjadi produk jadi bisa terlihat dengan jelas. Salah satunya pembuatan gelas pitcher ini. Wih, keren kan? Tapi prosesnya belum selesai ya. Masih harus melalui proses fire polishing supaya permukaannya jadi halus dan licin. Yap, proses pendinginan ini untuk menjaga gelas agar bentuknya tetap. Mesin akan menyemburkan angin melalui kipas yang ada di dalamnya. Setiap hari, pabrik ini bisa memproduksi 500 sampai 2000 buah gelas kaca loh. Tuh, sudah jadi deh.
Yang ini baru boleh dipegang. Yuk, bungkus. Oh iya, untuk beberapa model, pajangan kaca ini juga bisa dipercantik dengan penambahan lukisan loh. Ini dia seniman lukisnya. Lukisan kaca harus dilakukan dalam sekali pengerjaan. Karena itu, butuh tangan-tangan terampil seniman ini untuk mengerjakannya. Oke deh, wah keren banget nih lukisannya. Biar catnya cepat kering, mesti di oven lagi pada suhu di atas 900 derajat Celcius. Ratusan model pajangan dan perlengkapan rumah tangga sudah tercipta dari perusahaan ini loh. Bahkan kantor kepresidenan Gedung Putih juga sering memesan souvenir dari tempat ini untuk memperingati Hari Paskah. Unyil, yuk kita kemon. Yuhu, sampai di sini dulu ya jalan-jalan virtualnya. Semoga bisa mengobati rindu teman-teman di rumah yang sudah kangen jalan-jalan. Kalau sekarang sih jalan-jalannya virtual dulu aja, biar kita bisa selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan untuk mencegah infeksi virus corona. Yuk, semangat!